Pemerintah bakal menarik utang baru senilai 781,9 triliun rupiah di tahun depan. Bank Indonesia memangkas suku bunga acuan BI Rate sebesar 25 basis points menjadi 5%. Amerika Serikat akan memfasilitasi pertemuan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ya pemirsa, selain informasi utama tadi, sejumlah berita terupdate lainnya akan kami hadirkan. Dan Anda juga bisa menyaksikan live streaming kami di idxchannel.com. Saya Fajar Wayong. Dan saya Vina Munawar, inilah Prime Market Highlights. Kita ke informasi pertama pemirsa, pemerintah bakal menarik utang baru senilai 781,9 triliun rupiah di tahun depan. Pemerintah memastikan penarikan utang akan dilakukan dengan kehati-hatian dan lebih memprioritaskan penarikan utang dari dalam negeri. Pemerintah bakal menarik utang baru senilai 781,9 triliun rupiah di tahun depan. Rencana penarikan utang baru di tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini terungkap dalam buku 2 Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026. Penarikan utang akan dilakukan melalui 2 cara, yakni penerbitan Surat Berharga Negara atau SBN sebesar 749,2 triliun rupiah dan penarikan pinjaman sebesar 32,7 triliun rupiah. Kendati meningkat drastis dari realisasi pembiayaan 2022 dan bakal lebih tinggi dari outlook 2025 yang senilai 718,5 triliun rupiah, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan penarikan utang akan dilakukan dengan kehati-hatian. Pemerintah akan lebih memprioritaskan penarikan utang dari dalam negeri. Rasio utang masih di 39,96, tidak ada perubahan dalam 3 tahun terakhir, dan kita akan menggunakan terutama sumber utang dalam negeri untuk menjaga keamanannya. Penarikan utang pada 2026 menjadi yang terbesar sejak pandemi COVID-19. Pada 2021, pemerintah menarik utang 870,5 triliun rupiah. Di 2022, pemerintah menarik utang sebesar 696 triliun rupiah. Sementara di 2023, pemerintah menarik utang sebesar 404 triliun rupiah dan 2024 558,1 triliun rupiah. Pada Outlook 2025, pemerintah menarik utang sebesar 715,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Merespon rencana pemerintah yang akan menarik utang sebesar 781,9 triliun rupiah dalam RAPBN 2026, fraksi Partai Demokrat mendorong pemerintah melakukan diversifikasi pembiayaan di tengah belanja utang yang meningkat pada 2026. Saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap RUU APBN 2026 dalam sidang paripurna DPR, anggota fraksi Demokrat Andi Muzakir Akil menyebut, fraksi Demokrat menyarankan instrumen utang yang efisien dan berkelanjutan seperti Green Bond dan Diaspora Bond. Fraksi Demokrat juga meminta pemerintah harus lebih agresif melakukan inovasi pembiayaan. Fraksi Demokrat menekankan bahwa belanja modal tetap perlu dijaga karena memiliki multiplier efek yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pencapaian lapangan kerja, serta pemerataan pembangunan. Pemangkasan transfer ke daerah dan dana desa yang cukup dalam harus diantisipasi dampaknya. Belanja utang yang terus meningkat di tengah target penerimaan yang ambisius menjadi perhatian serius. Fraksi Demokrat menilai pemerintah harus segera mendorong produktivitas di sektor real. Ya pemirsa, Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF menyarankan pemerintah harus melakukan pengelolaan utang secara hati-hati. Pasalnya, bunga utang yang harus dibayar telah mencapai 599,4 triliun rupiah dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2026.
Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef Riza Anissa Pujarama mengungkapkan, penarikan utang harus dilakukan secara terukur karena biaya berutang dari surat berharga negara semakin mahal. Selain itu, dengan adanya kenaikan bunga utang, maka akan menghambat penggunaan anggaran belanja dari yang seharusnya bisa dipakai untuk program prioritas malah dipakai untuk membayar utang. Seperti diketahui, pemerintah Presiden Prabowo Subianto berencana menarik utang baru senilai 781,87 triliun rupiah pada 2026. Sehingga biaya berutang kita masih tinggi gitu. Nah ini utang jatuh tempo dan mengutang di 2026 kita mencapai 1.433 triliun, lebih tinggi dari tahun ini gitu ya. Ini yang terdiri dari utang jatuh temponya 833 triliun dan bunga utangnya yang meningkat ke 599,44 triliun rupiah gitu ya. Kalau kita bandingkan gitu beban utang ini, pembayaran bunga utang ini terhadap belanja pemerintah pusat, terhadap belanja negara gitu, pendapatan dalam negeri, penerimaan perpajakan ini sangat tinggi gitu ya. Kalau dibandingkan dengan penerimaan perpajakan kita itu udah 22,27% dari pendapatan perpajakan. Ya, sementara itu pemirsa, Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah berhati-hati dalam pengelolaan anggaran belanja negara di tahun depan. Ya, pasalnya seluruh program prioritas di tahun 2026 tercatat memiliki alokasi anggaran yang cukup besar. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Abidin Fikri, meminta pemerintah fokus dan efektif memanfaatkan anggaran yang berdampak nyata terhadap hajat hidup masyarakat di seluruh daerah. Di mana hingga Juni 2025, realisasi anggaran hampir semua kementerian dan lembaga mitra Komisi 8 DPR RI telah lebih dari 50%. Untuk itu, Komisi 8 menekankan pentingnya menjaga akuntabilitas anggaran kementerian dan lembaga, serta memastikan setiap rupiah benar-benar sampai ke masyarakat. Kita evaluasi realisasi anggaran pada tahun 2025. Memang harus semestinya itu berbasis kinerja. Jadi jangan sampai hanya terbatas kepada penyerapan semata-mata tapi tidak output yang lebih baik. Ya, pemirsa, ini tadi juga sudah ditegaskan ya oleh ekonom dan juga DPR RI untuk penarikan utang yang jumlahnya besar ya, Fajar ya. Itu harus menekankan prinsip kehati-hatian karena seperti diketahui juga utang Indonesia sudah banyak dan tahun depan untuk bunga utang saja sudah hampir 600 triliun ya. Itu angka yang sangat besar, maka dari itu memang untuk alokasinya juga harus hati-hati dan juga efektif dan juga berkelanjutan ya. Ya, ini tentu menjadi perhatian tersendiri karena memang defisit di dalam era APBN 2026 ini sudah ditetapkan di angka 2,48%, yang memang pembiayaannya cukup besar dari utang begitu. Nah, ini harus menjadi langkah yang perlu dipikirkan pemerintah, dan biasanya front loading juga dilakukan di akhir tahun 2025 untuk persiapan menuju 2026, dan kita harapkan memang pengelolaan utang bisa secara prudent begitu ya, dan juga efektif dari sisi penggunaannya serta efisien yang memang masih terus ditekankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sehingga akhirnya APBN nantinya di tahun 2026 ini bisa digunakan secara optimal dan juga maksimal. Ya, baik pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah mengalokasikan anggaran 57,7 triliun rupiah untuk mendukung program 3 juta rumah dalam RAPBN 2026. Ya, informasi selengkapnya pemirsa kami hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa, Kejaksaan Agung menggelar panen raya program Jaksa Mandiri di lahan hasil rampasan tindak pidana korupsi di Desa Serimahi, Kabupaten Bekasi. Kejaksaan Agung berharap panen raya program Jaksa Mandiri semakin memperkuat ketersediaan pangan nasional. Kejaksaan Agung menggelar panen raya di hasil lahan rampasan negara dari tindak pidana korupsi di Desa Serimahi, Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Kejaksaan Agung dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan aset sitaan. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan lahan yang digunakan untuk panen raya kali ini seluas 7 hektar dari total 33 hektar aset rampasan. Dari 7 hektar lahan tersebut sebanyak 2 hektar yang siap dipanen. Masing-masing hektar mampu menghasilkan 7 ton gabah kering panen
jauh lebih besar dari biasanya yang hanya mampu sekitar 4 sampai dengan 5 ton. Jaksa Agung memastikan seluruh hasil panen diserap Perumbulok sebagai bagian dari distribusi pangan nasional. Hari ini kami ada beberapa 7 hektar yang dapat kami panen dari keseluruhan palet proyek ini 33 hektar dan tentunya ini juga bukan khusus untuk kejaksaan, tapi semuanya akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat masyarakat Indonesia. Dengan adanya panen raya ini, Kejaksaan Agung berharap keberlanjutan program swasembada pangan semakin memperkuat ketersediaan pangan nasional, serta membuktikan lahan hasil korupsi dapat dikelola untuk kepentingan rakyat Indonesia. Dari Bekasi, Jawa Barat, Amrina Muhammad Hoirudin, IDX Channel. Pemirsa, Kementerian Pertanian menyebut program Jaksa Mandiri memiliki dampak besar dalam mempercepat produksi pangan. Kementerian optimis target swasembada pangan bisa tercapai lebih cepat dari waktu yang ditetapkan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyambut baik panen raya program Jaksa Mandiri. Program yang memanfaatkan lahan aset rampasan negara ini memiliki dampak besar dalam mempercepat produksi pangan. Menurut Amran, berkat dukungan dan sinergi dari Kejaksaan, target swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo berpotensi tercapai lebih cepat dari waktu yang ditetapkan sebelumnya. Tingkatan produksi kita sekarang ini, mudah-mudahan tidak ada goncangan 4 bulan kemudian, hampir pasti. Yang target Bapak Presiden 4 tahun, swasembada hampir pasti, mudah-mudahan 4 bulan ke depan tidak ada goncangan, itu 1 tahun kita bisa rebut. Sementara itu, Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan komitmen Bulog untuk menyerap hasil panen program Jaksa Mandiri Pangan dengan harga pembelian sebesar Rp6.500 per kilogram. Dengan adanya serapan hasil panen dari Bulog ini, petani penggarap mendapatkan kepastian harga dan pasar, sementara masyarakat memperoleh jaminan ketersediaan pangan. Dan yang hasilnya pertanian tersebut akan diserap oleh Bulog dalam hal ini, sesuai dengan harga aturan pemerintah yaitu Rp6.500. Dan alhamdulillah nih yang 4 hektar ini akan pasti kami langsung serap. Tadi saya perintahkan kepada Pinwil Jabar untuk langsung menyerap, kemudian nanti ditindaklanjuti untuk lahan-lahan yang sisanya yang 300 hektar yang lain. Program Jaksa Mandiri Pangan secara nasional mengelola 414 bidang tanah rampasan seluas lebih dari 330 hektar dengan produktivitas rata-rata 5 hingga 7 ton gabah kering panen per hektar. Program ini juga melibatkan Kementerian Pertanian dan Perumbulok. Dari Bekasi, Jawa Barat, Amrina Muhammad Hoirudin, IDX Channel. Kementerian Dalam Negeri mengaku heran harga beras di seluruh daerah tetap tinggi meski pemerintah telah melakukan operasi pasar beras SPHP. Guna menekan harga beras, Perumbulok diminta untuk mempercepat penyaluran beras SPHP dan mendorong pemerintah daerah agar aktif melakukan operasi pasar. Kementerian Dalam Negeri mengaku heran dengan harga beras di seluruh daerah yang tetap tinggi meski pemerintah telah melakukan operasi pasar beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Kementerian menilai ada yang janggal dengan kenaikan harga beras di tahun ini. Apalagi operasi pasar sudah berjalan 1 bulan, namun kenaikan harga beras tetap sulit diredam. Melihat kondisi ini, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Thohir meminta Bulog untuk mempercepat penyaluran beras SPHP ke daerah-daerah dan mendorong pemerintah daerah untuk aktif melakukan operasi pasar guna menekan harga beras. Baru tahun ini 1 bulan kita sudah salurkan, harganya tetap naik. Loh, ini yang betul-betul menjadi tantangan kita bersama. Tahun-tahun sebelumnya, 2 minggu saja kita menyalurkan SPHP, itu harga turun tajam. Semua teman-teman yang hadir di daerah untuk segera memasifkan ini. Bantu untuk memasifkan penjualan
beras SPHP ini supaya harganya bisa segera turun. Berdasarkan data BPS, harga beras mengalami kenaikan di seluruh wilayah di Indonesia. Rata-rata harga beras medium dan premium pada zona 1 hingga zona 3 naik melebihi harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 57,7 triliun rupiah untuk mendukung program 3 juta rumah dalam RAPBN 2026. Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan 770.000 unit rumah pada 2026. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 57,7 triliun rupiah untuk mendukung program 3 juta rumah dalam RAPBN 2026. Jumlah ini naik sebesar 17,43 triliun rupiah dibandingkan anggaran tahun 2025 yang sebesar 40,27 triliun rupiah. Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan 770.000 unit rumah pada 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut alokasi anggaran sebesar 57,7 triliun rupiah akan disalurkan melalui 4 skema utama, yakni pembiayaan untuk MPR sebesar 45,7 triliun rupiah untuk 350.000 unit. Bantuan stimulan perumahan swadaya sebesar 8,6 triliun rupiah dan 3,4 triliun rupiah dialokasikan untuk insentif fiskal rumah komersial. APBN itu 57,7 triliun dalam bentuk FLPP tadi untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan mencapai 33,5 triliun. Kemudian kita masih blending dengan SMF 6,6 triliun itu untuk membiayai pembelian rumah untuk masyarakat berpendapatan rendah. Kemudian dari Kementerian Perumahan juga diberikan SBK SBUM, itu adalah bantuan untuk uang muka 5,6 triliun. Pada 2025 total anggaran program 3 juta rumah mencapai 40,27 triliun rupiah yang terdiri dari 5,27 triliun rupiah untuk Kementerian PUPR, bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan 35 triliun untuk pembiayaan perumahan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, perubahan syarat penghasilan sebesar 14 juta rupiah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR untuk mendapatkan rumah subsidi yang dikeluarkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait resmi digugat sejumlah warga berpenghasilan rendah ke Mahkamah Agung. 8 warga berpenghasilan rendah dengan didampingi tim kuasa hukum mendatangi gedung Mahkamah Agung di Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat. Para warga bermaksud mengajukan permohonan uji material atas Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2025 yang dikeluarkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait tentang syarat mengajukan rumah subsidi adalah berpenghasilan minimal 14 juta rupiah per bulan. Para penggugat menilai Permen PKP nomor 5 tersebut bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi serta berbeda jauh dengan upah minimum regional, sehingga aturan berpenghasilan 14 juta rupiah menghilangkan hak masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah subsidi. Sebelumnya batas minimal pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah dengan boleh mengajukan rumah subsidi hanya 7 juta rupiah untuk lajang dan 8 juta untuk yang telah berumah tangga. Kami berpendapat secara formil pembentukan lampiran Permen PKP nomor 5 tahun 2005 ini tidak transparan, tidak akuntabel dan tidak aspiratif karena penetapan batas penghasilan MBR dalam lampiran AKO tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi di setiap daerah dan tidak melibatkan partisipasi publik dalam pembentukannya. Menteri PKP dalam hal ini mengabaikan kaedah meaningful participation atau partisipasi yang bermakna dalam pembentukan peraturan Permen PKP nomor 5 tahun 2005 ini. Dan secara material peraturan lampiran dari Permen PKP ini bertentangan dengan perundang-undangan di atasnya, dalam hal ini Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman, kemudian Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat, Undang-Undang Cipta Kerja, dan bertentangan juga dengan Inpres tentang data
tunggal sosial dan ekonomi. Para pemohon meminta agar Mahkamah Agung menolak Permen Nomor 5 Tahun 2025 agar masyarakat berpenghasilan rendah bisa memiliki tempat tinggal yang layak. Pemohon menilai peraturan Menteri PKP tersebut jelas bertentangan keputusan Menteri PUPR Nomor 242 Tahun 2020 yang menjelaskan program rumah subsidi ditujukan bagi warga yang memiliki penghasilan 7 juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, IDX Channel. Ya, terkait pengalokasian anggaran untuk program rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tentunya ini harus terus diupayakan begitu ya, dan harus masuk menjadi salah satu program prioritas karena kita tahu di lapangan ya masih cukup banyak begitu masyarakat berpenghasilan rendah yang memang membutuhkan hunian yang layak begitu ya sebagai rumah tinggal, dan ini tentunya harus dikerjasamakan ataupun dikoordinasikan dengan developer di berbagai wilayah agar kemudian mampu menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan pemerintah juga harus terus mengawasi di lapangan agar kemudian penyaluran dari rumah subsidi ini tepat sasaran. Ya, benar sekali Fajar. Semoga saja dengan program prioritas 3 juta rumah ini mampu menutupi backlog rumah yang terjadi di Indonesia ya, dan semoga saja tepat sasaran dan juga efektif nantinya agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan bisa mendapatkan hunian yang layak. Ya, baik. Dari informasi soal rumah subsidi tadi, pemirsa, kita bergeser ke informasi lainnya, di mana 120 triliun rupiah uang masyarakat hilang akibat jeratan aktivitas keuangan ilegal. Dan informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights. Masih di Prime Market Highlight pemirsa, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia kembali memangkas suku bunga acuan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5%. Keputusan Bank Indonesia itu mempertimbangkan penilaian terhadap kondisi makro dan mikro prudensial selama beberapa bulan terakhir. Gubernur BI Peri Warjio mengungkapkan BI juga menurunkan suku bunga deposit facility sebesar 25 basis poin menjadi 4,25% dan suku bunga lending facility 25 basis poin menjadi 5,75%. Menurut Peri Warjio, kebijakan Bank Sentral konsisten dengan rendahnya perkiraan inflasi tahun 2025 dan 2026, terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah, dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan kapasitas perekonomian. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Agustus 2025 memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 basis point menjadi 5%. Demikian juga suku bunga deposit facility turun sebesar 25 basis point menjadi 4,25% dan suku bunga lending facility juga turun sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Keputusan penurunan suku bunga BI Rate ini konsisten dengan tetap rendahnya perkiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5 plus minus 1%, terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah, dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan kapasitas. Otoritas Jasa Keuangan mengungkap lebih dari 120 triliun rupiah dana masyarakat hilang akibat terjerat dalam berbagai aktivitas keuangan ilegal. OJK menyebut skala kerugian yang sangat serius menjadi ancaman langsung terhadap upaya pendalaman pasar keuangan nasional. Otoritas Jasa Keuangan mengungkap lebih dari 120 triliun rupiah dana masyarakat hilang akibat terjerat dalam berbagai aktivitas keuangan ilegal. Jumlah ini menunjukkan skala kerugian yang sangat serius dan menjadi ancaman langsung terhadap upaya pendalaman pasar keuangan nasional. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderika Widya Saridewi menekankan, pendalaman pasar merupakan salah satu strategi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun potensi tersebut tidak akan optimal jika dana masyarakat justru bocor ke aktivitas yang tidak produktif dan melanggar hukum.
uang-uang itu bukan masuk ke dalam sektor yang produktif, tapi justru hilang karena menjadi korban dari berbagai aktivitas keuangan ilegal yang angkanya sudah lebih dari 120 triliun rupiah. Menurut Kiki, dana publik yang seharusnya disalurkan ke instrumen investasi dan pembiayaan produktif malah diserap oleh entitas ilegal yang merugikan masyarakat. Bukan sekedar kerugian finansial, aktivitas ilegal ini juga merusak kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan yang sah. Tim Liputan, IDEX Channel. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar mengatakan 12 jam pertama menjadi waktu krusial atau penentu dana korban penipuan atau scam bisa diamankan. Mahendra mengingatkan bahwa dana korban penipuan akan dipindahkan atau dilarikan oleh pelaku hingga beberapa kali melalui beragam platform selama periode kritis tersebut. Dana korban penipuan bisa dengan cepat berpindah dari satu rekening ke rekening lainnya, bahkan berpindah ke platform non-bank seperti e-commerce, dompet digital, hingga kripto. Semakin lama korban melapor ke Indonesia Anti-Scam Center, semakin sulit untuk menelusuri perpindahan dana. Mahendra menyebutkan waktu pengaduan korban scam di negara-negara lain relatif lebih cepat. Oleh sebab itu, pentingnya kecepatan laporan harus menjadi kesadaran masyarakat Indonesia sebagai pengguna jasa keuangan. Ancaman scam bukan sekedar masalah individu lagi, melainkan ancaman sistemik terhadap kepercayaan publik pada industri jasa keuangan dan pada regulator serta kepada para penegak. Ya, memang terkait aktivitas keuangan ilegal ini banyak sekali ya macamnya betulnya, Fajar, di Indonesia. Ada yang tiba-tiba telepon keluarga di rumah sakit, di kantor polisi, atau juga mulai yang dari arisan-arisan online itu juga ada scamnya. Jadi memang masyarakat juga perlu berhati-hati untuk tidak mudah tergiur dengan untung-untung cepat atau untung-untung yang besar seperti itu. Dan juga masyarakat juga mungkin bisa lebih mengedukasi masyarakat untuk tidak mudah tergiur, dan juga edukasi keuangan agar, dan juga tadi ada call centernya ya ternyata ya, untuk mungkin masyarakat juga bisa diedukasi terkait call centernya dan lain sebagainya agar masyarakat yang terkena penipuan tersebut bisa cepat melapor ke call center. Ya, tentunya aktivitas penipuan atau scam ini menjadi salah satu bentuk dari kejahatan cyber ataupun cybercrime begitu ya. Dan selain dari penipuan atau scam tadi, ada aktivitas keuangan ilegal begitu seperti investasi ilegal, judi online dan juga lain-lain. Ini juga pengawasan di lapangan harus tepat begitu ya, agar kemudian tidak semakin subur dan tidak lagi banyak masyarakat yang semakin menjadi korban dari berbagai aktivitas keuangan ilegal tersebut. Baik, kita tinggalkan informasi soal aktivitas keuangan ilegal, kemudian kita bergeser ke informasi mancanegara di mana Israel memfinalisasi perjanjian ekspor energi dengan Mesir. Dan informasi selengkapnya tetaplah bersama kami usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Israel memfinalisasi perjanjian ekspor energi terbesar dalam sejarahnya dengan Mesir. Ya, nilai kesepakatan tersebut ditaksir mencapai 35 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 569 triliun rupiah. Israel memfinalisasi perjanjian ekspor energi terbesar dalam sejarahnya dengan Mesir. Tel Aviv yang memasok 130 miliar meter kubik gas alam dari ladang Leviathan hingga tahun 2040. Perjanjian ini merupakan amandemen dari kesepakatan yang ditandatangani Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi pada 2019. Saat itu jumlah ekspor hanya ditetapkan sekitar 60 miliar kubik pada awal 2020-an. Kini volume ekspor meningkat lebih dari 2 kali lipat, menunjukkan penguatan kerjasama energi kedua negara. Langkah ini membuka peluang Israel memperluas pasar gasnya hingga ke Asia dan Eropa. Sementara bagi Mesir, kontrak tersebut menjamin pasokan gas stabil untuk pembangkit listrik dan mendukung pengembangan sektor gas alam cair atau LNG. Kedua negara pun diuntungkan dengan peran strategis dalam peta energi kawasan. Adapun produksi dari ladang Leviathan sendiri terus meningkat
Pada 2024, ladang ini menghasilkan 11 miliar meter kubik gas dengan separuhnya diekspor ke Mesir. Mulai 2035, sebanyak 60% gas Leviathan akan diekspor, sementara sisanya diprioritaskan untuk kebutuhan domestik Israel. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemerintah Amerika Serikat menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah menyatakan kesediaan untuk bertemu langsung untuk membahas pengakhiran perang di Ukraina. Amerika Serikat juga menyiapkan dukungan jaminan keamanan pasca perundingan antara pemimpin Rusia dan Ukraina agar kesepakatan pengakhiran perang bisa didukung secara penuh. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Amerika Serikat akan memfasilitasi pertemuan langsung antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Juru bicara Kepresidenan Amerika Serikat Karoline Leavitt mengatakan sebagai fasilitator pertemuan langsung antara Putin dan Zelensky, Amerika Serikat juga menyiapkan dukungan jaminan keamanan pasca perundingan antara pemimpin Rusia dan Ukraina, agar kesepakatan pengakhiran perang bisa didukung secara penuh. Leavitt menjelaskan Trump telah berbicara langsung dengan Putin dan Zelensky dan kedua pemimpin negara tersebut telah menyatakan kesediaan untuk bertemu langsung kepada Donald Trump. The president has spoken to both leaders about this, and both leaders have expressed a willingness to sit down with each other. And so our national security team will help both countries do that. Ultimately, the president has always said that there are areas of disagreement in this war that will have to be discussed and decided upon by these two countries. And so he wants these two countries to engage in direct diplomacy. He's said that from the very beginning, which is why he's agreeable to the idea of having President Zelensky and President Putin get together. And I understand accommodations for that meeting are underway. As soon as we hear more details, we'll be sure to let all of you know. Sejumlah kabar menyebut jaminan keamanan pasca perundingan ini juga akan memperkuat kerjasama yang sudah dibangun oleh kelompok negara Eropa yang dipimpin Inggris dan Perancis. Jaminan keamanan tersebut diperkirakan akan mencakup pembentukan pasukan multinasional di masa depan, meski formatnya belum ditentukan. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemerintah Lebanon menyerukan agar dilakukannya perpanjangan tugas pasukan penjaga perdamaian PBB sementara di Lebanon atau UNIFIL. Adapun Israel dan Amerika Serikat yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB dilaporkan menentang diperpanjangnya misi pasukan UNIFIL. Presiden Lebanon Joseph Aoun menyerukan agar mandat penugasan pasukan penjaga perdamaian PBB sementara di Lebanon atau UNIFIL tidak dicabut. Hal ini disampaikan Aoun setelah Dewan Keamanan PBB mulai membahas perpanjangan misi UNIFIL di wilayah selatan Lebanon. Pembahasan itu muncul setelah pemerintah Lebanon di bawah tekanan Amerika Serikat berkomitmen untuk melucuti senjata Hizbullah pada akhir tahun 2025. Adapun Israel dan Amerika Serikat yang memiliki hak veto di bawah keamanan PBB dilaporkan menentang diperpanjangnya misi pasukan UNIFIL menjaga Lebanon tersebut. Pengerahan pasukan UNIFIL di Lebanon telah dilakukan sejak tahun 1978 dengan misi memisahkan jangkauan militer Israel di kawasan perbatasan dengan wilayah selatan Lebanon. Sekitar 10.000 personil UNIFIL dari sekitar 50 negara diterjunkan ke Lebanon untuk menjaga perdamaian di Lebanon tiap tahun. Dewan Keamanan PBB pada Senin pekan ini mulai membahas kesepakatan baru perpanjangan atau dihentikannya misi UNIFIL di Lebanon dengan tujuan penarikan pasukan. Sementara Aoun mengatakan pemerintah Lebanon telah menjalin komunikasi dengan negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB serta negara-negara sahabat untuk memastikan perpanjangan mandat UNIFIL di negaranya. Berbagai sumber, IDX Channel. Departemen Perdagangan Amerika Serikat mengumumkan kenaikan tarif produk dengan unsur baja dan aluminium terhadap lebih dari 400 jenis produk. Kenaikan tarif mencakup sejumlah produk mulai dari turbin angin, krain bergerak, bulldozer hingga peralatan berat lainnya.
Kebijakan perluasan tarif masuk produk ini juga mencakup gerbong kereta, furnitur, sepeda motor, serta ratusan produk lain. Departemen Perdagangan Amerika Serikat menyebut 407 kategori produk ditambahkan ke daftar turunan baja dan aluminium yang dikenakan tarif sektoral dengan bea masuk sebesar 50% atas kandungan baja dan aluminium di dalamnya. Produk yang masuk cakupan dalam daftar terbaru termasuk komponen impor untuk sistem knalpot otomotif serta baja listrik yang digunakan dalam kendaraan listrik. Adapun tarif baru yang akan segera berlaku juga mencakup kompresor dan pompa. Pemirsa, ekspor Jepang anjlok 2,6% pada Juli 2025 menjadi 9,36 triliun yen atau sekitar 1.032 triliun rupiah. Ya, ini merupakan penurunan ekspor terburuk dalam 4 tahun terakhir. Ekspor Jepang anjlok 2,6% pada Juli 2025 menjadi 9,36 triliun yen atau sekitar 1.032 triliun rupiah. Sementara impor juga turun 7,5% mencerminkan turunnya harga energi global dan penguatan yen. Kementerian Keuangan Jepang mencatat defisit perdagangan sebesar 117,5 miliar yen atau sekitar 13 triliun rupiah pada bulan Juli. Penurunan ekspor terutama terjadi ke Amerika Serikat yang anjlok 10,1% dibandingkan tahun lalu. Kondisi ini menandai penurunan bulanan ekspor ke Amerika Serikat selama 4 bulan berturut-turut. Sektor otomotif menjadi penyumbang terbesar penurunan ekspor Jepang ke Amerika Serikat. Pengiriman mobil anjlok hingga 28,4% akibat kebijakan tarif tinggi dari Washington. Sementara itu ekspor suku cadang mobil juga turun 17,4%, semakin menekan kinerja perdagangan Jepang. Adapun penurunan impor mencerminkan tren lesunya harga energi global, biaya minyak mentah, batu bara, dan gas alam cair lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, memberikan sedikit ruang bagi Jepang untuk menekan pengeluaran. Namun pelemahan ekspor yang berlarut-larut tetap menjadi kekhawatiran besar bagi perekonomian Jepang ke depan. Berbagai sumber, IDX Channel. Eastman Kodak menghadapi utang senilai 8,61 triliun rupiah. Ya, informasinya kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Pastikan Anda masih bersama kami. Kembali di Prime Market Highlight, pemirsa. Popmart, produsen boneka Labubu asal China, membukukan lonjakan pendapatan hingga 204,4% pada semester pertama 2025. Pendapatan perseroan mencapai 13,88 miliar yuan atau sekitar 31,41 triliun rupiah. Popmart, produsen boneka Labubu asal China, membukukan lonjakan pendapatan hingga 204,4% pada semester pertama 2025. Selain pertumbuhan pendapatan, laba kotor dan laba operasional Popmart juga meroket masing-masing sebesar 234,4% dan 436,5%. Angka ini menunjukkan daya tarik produk perusahaan yang masih kuat di pasar global, meski sempat diragukan akan melambat setelah booming Labubu. Produk baru seperti Crybaby dan Twinkle Twinkle ikut mendorong kinerja di samping karakter populer lain seperti Molly, School Panda, Dimo, dan Hirono. Keberhasilan ini menegaskan Popmart tidak hanya mengandalkan Labubu tetapi juga terus menciptakan lini baru yang diminati kolektor dan konsumen. Kinerja Popmart diperkirakan tetap solid pada paruh kedua 2025. Momentum akhir tahun yang dipenuhi libur panjang, Halloween hingga Thanksgiving biasanya menjadi periode emas bagi penjualan global perusahaan. Dengan tren positif ini, Popmart optimistis mempertahankan laju pertumbuhan dan memperkuat posisinya di industri mainan koleksi dunia. Berbagai sumber, IDX Channel. Perusahaan legendaris Eastman Kodak menghadapi tantangan besar dengan utang senilai 8,61 triliun rupiah yang jatuh tempo pada tahun 2026. Ya, namun manajemen Kodak menegaskan bahwa perusahaannya mampu untuk melunasi utang tersebut.
Perusahaan legendaris Eastman Kodak menghadapi tantangan besar. Perusahaan saat ini sedang menghadapi kewajiban utang sebesar 500 juta dolar Amerika Serikat atau setara 8,61 triliun rupiah yang akan jatuh tempo pada tahun 2026. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran luas mengenai kelangsungan usaha perusahaan yang sudah berusia lebih dari 130 tahun ini, terutama terkait likuiditas dan kemampuan pembiayaan. Manajemen Kodak membantah spekulasi soal kebangkrutan perusahaan. Mereka meyakini mampu melunasi sebagian besar utang sebelum jatuh tempo dan sedang mengupayakan restrukturisasi utang dengan cara memperpanjang masa pembayaran atau refinancing. Perusahaan juga mengandalkan pengelolaan dana dengan berhenti membayar program pensiun sebagai bagian dari strategi pengumpulan dana. Kodak yang dikenal sebagai pionir dalam produksi kamera dan film pernah dominan di pasar fotografi global. Namun perusahaan menghadapi tantangan besar saat teknologi digital menggantikan produk film tradisional. Meskipun menghadapi masa sulit, Kodak kini fokus mengembangkan lini bisnis baru termasuk produksi bahan farmasi dan terus berinovasi di bidang tertentu untuk memperkuat posisinya. Kodak optimistis bahwa dengan langkah yang diambil termasuk pengelolaan utang dan restrukturisasi internal, perusahaan dapat keluar dari masa sulit ini dan bangkit kembali. Fokus utama ke depan adalah memperkuat neraca keuangan dan tetap kompetitif di pasar yang terus berubah demi menjaga kelangsungan usaha jangka panjang. Berbagi sumber, IDX Channel. Pemirsa, layanan maskapai penerbangan Air Canada mulai pulih sejak Selasa kemarin usai aksi mogok yang melibatkan sekitar 10.000 karyawan. Ya, pihak manajemen dan karyawan Air Canada telah mencapai sejumlah kesepakatan dalam perundingan yang digelar pada hari Senin lalu. Setelah lumpuh sejak akhir pekan lalu akibat mogok kerja para pramugari dan awak kabin, maskapai penerbangan Air Canada pada Selasa kemarin waktu setempat mengumumkan bahwa kegiatan operasional penerbangan akan pulih secara bertahap. Layanan penerbangan kembali dibuka setelah pihak maskapai mencapai kesepakatan dengan serikat pekerja untuk mengakhiri aksi mogok kerja yang melibatkan sekitar 10.000 pramugari dan awak kabin. Serikat pekerja pertama kali mengumumkan kesepakatan tersebut pada Selasa pagi setelah Air Canada dan serikat pekerja melanjutkan perundingan pada hari Senin lalu. Perundingan yang digelar pada Senin malam itu adalah yang pertama kali digelar sejak aksi mogok dimulai pada akhir pekan lalu. Serikat Pekerja Pegawai Publik Kanada atau Canadian Union of Public Employees yang mewakili 10.000 pramugari dan awak kabin Air Canada mengungkapkan salah satu kesepakatan tersebut adalah jaminan bagi para anggotanya untuk mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan selama pesawat berada di darat, termasuk proses boarding yang merupakan salah satu masalah utama yang memicu aksi mogok. Tuntutan lain adalah kenaikan upah dan kompensasi gaji selama tidak ada jadwal penerbangan yang belum dibayarkan. Berbagi sumber, IDX Channel. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, ajang Olimpiade robot pertama di China menyuguhkan momen-momen menarik sekaligus dramatis, mulai dari robot yang tumbang, tabrakan massal, hingga sprint yang gagal total. Ya, Olimpiade Robot China memperlihatkan kemajuan teknologi sekaligus tantangan nyata dalam pengembangan robot humanoid. China menggelar Olimpiade Robot yang diikuti sekitar 280 tim dari 16 negara termasuk Amerika Serikat, Jerman, dan Brazil. Kompetisi ini berlangsung selama 3 hari di Beijing dengan tujuan memamerkan kemajuan teknologi AI dan robotika, serta menguji kemampuan robot di berbagai cabang olahraga dan tantangan khusus. Dalam pertandingan sepak bola robot humanoid, beberapa insiden terjadi seperti robot yang tumbang dan tabrakan massal hingga 4 robot sekaligus jatuh. Kejadian ini menarik perhatian dan sorak-sorai penonton meskipun menunjukkan bahwa teknologi robotika masih dalam tahap pengembangan dan penyempurnaan.
Pada cabang lomba lari 1.500 meter, salah satu robot roboh saat berlari dengan kecepatan penuh yang memicu reaksi kagum dan tawa dari para penonton. Meskipun sering terjatuh, beberapa robot dapat berdiri kembali tanpa bantuan manusia, menambah daya tarik kompetisi yang unik ini. Penyelenggara menyatakan bahwa Olimpiade ini sangat berharga untuk mengumpulkan data pengembangan robot guna aplikasi nyata, seperti operasi pabrik dan jalur perakitan. China sendiri menginvestasikan miliaran dolar untuk mengembangkan teknologi humanoid dan robotika menghadapi tantangan demografis dan persaingan teknologi global. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, IBM menghadirkan pameran Industry 4.0 Studio Tour yang menampilkan teknologi terkini di bidang AI, cloud, dan komputasi kuantum. Pameran ini bertujuan untuk membentuk masa depan industri yang lebih canggih dan efisien. IBM menggelar pameran Industri 4.0 Studio Tour yang menunjukkan berbagai inovasi teknologi terbaru di sektor industri. Pameran ini menampilkan integrasi AI, teknologi cloud, dan komputasi kuantum yang membantu perusahaan meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. Salah satu fokus utama pameran adalah solusi berbasis kecerdasan buatan dan cloud computing yang dapat digunakan perusahaan manufaktur maupun sektor lain. Teknologi ini memungkinkan analisis data secara real-time, otomatisasi proses, dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan cerdas. Selain AI dan cloud, IBM juga memamerkan potensi komputasi kuantum yang diyakini akan membawa revolusi dalam pengolahan data dan pemecahan masalah kompleks di industri. Komputasi kuantum dapat membantu mengatasi tantangan besar di bidang logistik, riset material, dan keamanan cyber. Melalui pameran ini, IBM menegaskan komitmennya mendukung perusahaan dalam transformasi digital era industri 4.0. Studio Tour memberikan gambaran konkret bagaimana teknologi canggih dapat diimplementasikan untuk mendorong inovasi dan daya saing bisnis di masa depan. Berbagai sumber, IDX Channel. Informasi tahun ini semakin terbuka lebar. Berbagai sumber, IDX Channel. Baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Prime Market Highlights. Dan tetap perbaharui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Akhir kata, saya Fajar Rayon dan rekan saya Vina Munawar. Terima kasih dan sampai jumpa.